Pemirsa kreator, kita berjumpa kembali dalam tayangan berikut. Terlanjur disebut Wapres sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono akhirnya mereaksi pencalonannya. Pemirsa kreator, sahabat kreator dimanapun Anda berada, tampilan ini semoga menjadi inspirasi kita semua. Kita sampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono dijagokan akan menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Laksamana TNI Yudho Margono yang masa pensiunnya lebih lama dari Jenderal Andika Perkasa lebih diunggulkan dibanding sang kasat. Nama Laksamana TNI Yudho Margono bahkan sempat disebut sebagai Panglima TNI oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf menyampaikan itu di saat menghadiri vaksinasi COVID-19 di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten. Sahabat kreator, pemirsa kreator, hari ini saya hadiri di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Bapak Kasal, ujar Ma'ruf dalam sebuah video yang beredar. Setelah Ma'ruf Amin menyebut Kasal Yudho Margono sebagai Panglima TNI, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi yang ikut hadir dalam acara itu menimpali pernyataan Ma'ruf Amin. Doa itu Pak, ujarnya. Belakangan Mas Duki mengklarifikasi bahwa pernyataan Ma'ruf Amin hanya salah ucap biasa dan meminta tidak ditanggapi serius. Meski demikian, salah ucap Wapres tersebut oleh banyak pihak bisa diartikan sebagai indikasi kuat tentang siapa yang bakal dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI. Pemirsa kreator, lalu bagaimana tanggapan Laksamana TNI Yudho Margono? Ikuti tayangan selanjutnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono memilih enggan berspekulasi jauh terkait isu calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dia tidak tahu pasti siapa Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Mbok ya sabar, kata Yudho saat menyampaikan di atas kapal KRI Bung Tomo 357 JICT Jakarta Utara Senin 18 Oktober 2021. Yudho tidak mau mengomentari rumor Panglima TNI meski di berbagai kesempatan pertanyaan itu selalu ditanyakan awak media. Dia menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jabatan Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Saya sudah katakan tadi mbok ya sabar, ucap Yudho menegaskan pernyataannya. Yudho menyatakan bahwa sebagai seorang prajurit ia harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh negara kepadanya. Bahkan hanya dirinya, tetapi seluruh prajurit harus siap. Jangankan saya, semua prajurit yang KLD atau kelas 2 itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas pasti siap, tutur Yudho. Menurutnya ada konsekuensi yang harus diterima prajurit jika menolak menjalankan tugas. Kalau tidak siap nyebur laut, dia pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siapa melaksanakan tugas, siap pasti. Kata Yudho lagi.
Kalau tidak siap, nyebur laut dia pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya aja. Anda tanya, siap melaksanakan tugas? Siap pasti, kata Yudo lagi. Sebagaimana diketahui pada November nanti, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto masuki masa purna tugas berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni 58 tahun adalah batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI. Sesuai Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 6 Undang-Undang TNI, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kelayakan di DPR. Merujuk Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh seorang perwira tinggi aktif dari masing-masing angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI. Terdapat 3 nama yang memenuhi syarat sebagai kandidat Panglima TNI, berikutnya menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Selain Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, ada juga Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Kasat dan Marsikal Fajar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Kasau. Terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Fado Maldini mengatakan surat Presiden surprise akan dikirim setelah DPR memasuki masa sidang lagi. Sejauh ini, secara jadwal semuanya masih aman. Menunggu jadwal DPR sidang lagi, kita masih ada waktu sampai masuk pensiun Panglima di akhir November nanti, sambung Faldo. Pemirsa kreator, pergantian Panglima TNI kali ini terasa seperti pemilihan presiden Pilpres karena terjadi perang narasi yang sangat keras dan vulgar. Direktur Indo Strategy Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi TNI karena bisa mengancam soliditas internal. Selain itu, bisa juga memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan hal tersebut berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis, ujar Arif kepada wartawan Selasa 19 Oktober 2021. Masalahnya, kata dia, yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni Presiden. Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul didukung dukungan, termasuk dari DPR. Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul mendukung, termasuk dari DPR. Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali. Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tetapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya, paparnya. Dengan demikian, Arif menyebut hal itu merupakan pekerjaan rumah bagi Panglima baru. Di sini juga akan membuktikan rekam jejak karakter kepemimpinan masa lalu Panglima, apakah selalu solid di internalnya atau sebaliknya. Arif mengaku pada sisi lain, pemilihan Panglima TNI kali ini juga menunjukkan bahwa aturan belum sepenuhnya diikuti oleh para pejabat. Misalnya, Kasat yang baru tahun ini melaporkan LHKPN-nya, di mana seharusnya sudah harus melaporkan sejak pertama kali menjabat sebagai Kasat, dan juga adanya pelanggaran Undang-Undang TNI sebagaimana disampaikan oleh ICW
ketika Kasal dan Kasat menjabat sebagai komisaris utama pada BUMN. Jelas hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang TNI. Soal rangkap jabatan di BUMN dan soal LHKPN, saya kira ini harus ditegakkan dan menjadi PR Panglima TNI ke depan. Selain itu juga agar menunjukkan profesionalisme TNI, katanya. Selain itu, situasi pemilihan Panglima TNI kali ini juga mengarah pada konflik internal Matra, di mana terjadi dukung-mendukung yang tidak sehat. Ini sebagai bentuk politisasi jabatan Panglima TNI yang dijadikan batu pijakan untuk Pilpres 2024 nanti. Memang jabatan Panglima TNI strategis karena pasca Purna rata-rata memiliki daya tawar politik sehingga dilirik oleh publik dan kekuatan politik, ucapnya. Sekali lagi, jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari dimensi politik, sehingga jika kemudian terjadi dukung-mendukung dari kalangan sipil, terutama parpol, tidak bisa dihindarkan, tambahnya. Arief menegaskan dukung-mendukung semacam ini tidak boleh mengganggu soliditas TNI dan mesti didorong agar makin profesional. Terkait Panglima TNI bisa menjadi pijakan di 2024, memang realitasnya demikian. Karena jabatan Panglima TNI pasca pensiun biasanya memiliki daya tawar politik dan kerap dilirik publik sebagai calon pemimpin potensial. Arief memaparkan kursi Panglima TNI adalah kursi penting dalam politik Indonesia. Kursi tersebut bisa membuka karir seseorang di dunia politik nasional. Jabatan Panglima TNI jelas seksi karena bisa menjadi gerbang untuk kekuasaan, paparnya. Apalagi kursi Panglima TNI adalah jabatan tertinggi di TNI. Ia akan menjadi sorotan publik dan masuk dalam lingkaran elit kekuasaan. Hal tersebut, kata Arief, terbukti dengan sejumlah mantan Panglima TNI yang hidup di kekuasaan, seperti Wiranto hingga Muldoko. Arief pun mengaku kan untuk para mantan Panglima menduduki jabatan seksi di pemerintahan tinggi, bahkan bisa jadi kandidat capres, cawapres, hingga membuat kereta sendiri dengan membentuk partai politik. Demikian yang disampaikan oleh PT Kreator. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya. Sampai juga, semoga TNI tetap soliditas dimanapun Anda berada.